Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendrisa Adrian dengan NIM 2304160011. Di sini saya akan mempresentasikan terkait politik sebagai landasan pendidikan di Indonesia. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang secara terencana dengan tujuan untuk mewujudkan suatu suasana belajar dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya atau kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaknya, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, landasan pendidikan diperlukan dalam semua bidang pendidikan, khususnya negara Indonesia. Politik adalah kegiatan yang melibatkan cara atau bagaimana suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan yang memiliki sifat kolektif dan mengikat melalui usaha dalam menerima perbedaan-perbedaan pada setiap anggotanya, menurut Burdiajo tahun 2016. Nah, salah satu landasan dalam pendidikan adalah politik. Politik pendidikan berdiri diperlukan di dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kemudian pembahasan. Pendidikan di Indonesia telah diatur pelaksanaan di Undang-Undang 1945, yaitu Pasal 31 Ayat 3. Negara harus lebih mengutamakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam Ayat 4. Dan pemerintah mempunyai tugas memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mementingkan nilai-nilai agama dan pemersatuan bangsa dalam memajukan peradaban kesejahteraan umat manusia. Ayat 5. Selanjutnya, keputusan dalam undang-undang ditindaklanjuti dalam Perundangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dihasilkan dari keputusan bersama dalam politik. Nah, pelaksanaan otonomi dalam bidang pendidikan diatur pada Pasal 50 Ayat 2. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan dengan tujuan untuk menjamin mutu pendidikan. Dan Ayat 5, pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan mulai dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sikdisnas. Nah, nomor 1. Undang-Undang tentang Pendidikan. Undang-Undang 1945, yaitu pasal 30. Selanjutnya, pengaruh politik dalam pendidikan menurut Susanto tahun 2017. Yang pertama, menciptakan nilai-nilai dan menjadi harapan warga negara sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara. Yang kedua, politik sangat mempengaruhi anggaran pendidikan. Yang ketiga, politik sangat mempengaruhi sumber daya pendidikan mulai dari gaji guru, sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, serta pelatihan bagi guru. Yang keempat, politik mempengaruhi sistem sekolah mulai dari struktur sekolah, penghargaan untuk guru, dan sistem penerimaan peserta didik. Yang kelima, politik mempengaruhi kualitas lulusan yang dapat dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan tersebut berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi, dan berperilaku sosial. Nah, politik. Apa sih politik itu? Politik merupakan kebudayaan suatu negara yang disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga dalam proses pendidikan dapat disalurkan kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi landasan politik pendidikan. Nah, pengaruh politik dalam bidang pendidikan yaitu seorang kepala sekolah SMA memutuskan kebijakan terkait kegiatan magang bagi peserta didik. Keputusan tersebut dapat dikatakan merupakan keputusan politik. Selain itu, peraturan-peraturan pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah berupa kebijakan atau pertemuan pembelajaran merupakan keputusan dari politik. Alasan pentingnya pendidikan dalam membangun politik. Yang pertama, pendidikan saat ini berlangsung dari lingkup formal, non-formal, dan informal. Yang kedua, pendidikan melatar belakangi bagi seseorang dalam kehidupan politik. Yang ketiga, kondisi politik yang kondusif dapat diciptakan oleh perilaku politik yang bertanggung jawab secara profesional. Nah, upaya dalam mengembangkan politik di Indonesia yang pertama, menyusun kurikulum yang mampu memberikan manfaat bagi peserta didik dalam kehidupan di masyarakat atau di kehidupan politik secara komprehensif. Menciptakan hubungan yang baik antara pendidik dan politik. Tetapi pendidikan tidak sekedar politisasi pendidikan. Nah, membentuk guru yang mempunyai kemampuan yang profesional dan memiliki karakter kebangsaan.
sehingga dapat menjadi teladan yang baik untuk peserta didik. Menanamkan nilai-nilai yang baik sejak usia dini sehingga dapat membentuk anak secara. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Salah satu adalah membangun kebijakan kurikulum dalam pendidikan. Nah, selama ini pendidikan di Indonesia menggunakan satu kurikulum yaitu kurikulum nasional yang menjadi acuan tunggal. Oleh sebab itu, politik berperan dan merupakan hal yang krusial di mana bukan sekedar pelengkap saja. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.